Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fi aidan fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibat ma kasabatum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa atu haqqatu yawma hasadih. Bapak, Ibu, para ustadz, para sahabat-sahabat, para guru-guru yang hadir, izinkan kami dahulu mendoakan semoga yang hadir sehat walafiat, dimudahkan urusannya, dan setiap peran kebaikannya menjadi saksi amal soleh si Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta istiqomah dalam ibadah sampai datangnya kematian. Salawat dan salam untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya dan para sahabatnya, dan mengikuti ajaran sampai dari yaumul qiyamah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, kita membutuhkan waktu lebih kurang 15 menit ini memenuhi permintaan dari pengurus Masjid Al-Kausar PT LIN Kecamatan Kinali. Tema kita cukup sederhana. Ada dua hal yang harus diperhatikan dari tema ini, yakni nanti berkaitan dengan zakatul mal wal zakatul fitr. Tema kita dari kebun sawit menuju ridho Allah. Bapak dan Ibu yang berbahagia, apa maksud dari istilah ini? Menjaga amanah dan hak Allah. Berarti di sana ada hak, ada amanah yang harus kita tunaikan. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibat ma kasabatum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari bumi untukmu. Masuk tidak itu? Sawit dari bumi dia kan? Quran surah kedua ayat 267. Kemudian perlu kita perhatikan, kalau terkait dengan sawit itu muncul pertanyaan, wajibkah sawit itu hasilnya dijakatkan? Kan seperti itu. Kalau sawit itu, pertama catatan dari Majelis Ulama, kalau sawit ini merupakan saham, sahamnya itu tentu ada catatannya. Apakah milik orang muslim atau non muslim? Kalau orang muslim masuk kategori dalam fikih kontemporer, itu ada kewajibannya, ada ketentuannya tersendiri dengan cara tersendiri. Namun kalau zaman Nabi nggak ditemukan. Ini namanya fikih kontemporer yang berkembang dari zaman ke zaman. Di catatannya itu Pak ya, kalau sawit ini milik orang muslim, maka ada di situ tempat ruang untuk zakat di sana dalam fikih kontemporer. Namun kalau di sana bukan milik orang Islam atau non muslim perusahaan itu, maka di sana tidak masuk istilah zakat, yang ada kegiatan sosial. Yang wajib siapa zakat itu? Orang muslim. Jadi kalau nggak muslim nggak wajib. Nah, jadi ini sawit yang nampak di depan kita, kanan kiri kita, ini saham atau bukan? Nah, ini perhitungannya adalah nantinya tepatnya pada perniagaannya saham. Itu yang hitung per tahun. Kalau itu masuk dalam kategori saham. Bukan bulanan, namun tahunan. Dan hitung-hitungannya itu bisa dihitung tersendiri. Dia termasuk nanti hasil bumi yang dipanen secara berkala, bernilai ekonomis tinggi. Nah, ini baru masuk dalam kategori fikih kontemporer. Namun zaman Nabi tidak ditemukan seperti ini. Yang ada zaman Nabi itu zakatnya gandum, yang ada zaman itu kurma, sawit nggak ada. Nah, kalau sawit udah ada zaman itu tentu sudah ada pertanyaan, Bapak dan Ibu. Intinya kalau perkebunan itu
masuk dalam kategori saham dalam perusahaan, selama itu orangnya muslim, maka di situ bisa kena dalam hal fikih kontemporer berkaitan dengan zakat. Paham, Pak? Paham, Bu? Nanti ada lava dan sebagainya jumlahnya. Namun kalau itu tidak masuk kategori saham dan itu non muslim, nggak masuk di sana, karena khusus untuk orang Islam. Itu singkatnya seperti itu, Pak. Yang kedua, ada istilah zakatul fitr. Kalau tadi masuk zakat mal ya, sekarang masuk zakatul fitri. Zakatul fitri juga bahagian dari usaha kita harian. Baik kita punya padi ataupun tidak punya padi, punya gandum ataupun tidak punya gandum, itu berkaitan harian kita, makanan pokok kita. Maka itu wajib dikeluarkan hanya sekali dan hari yang ditentukan dalam setahun itu. Boleh di awal Ramadan, boleh di pertengahan Ramadan, boleh di akhir Ramadan, sampai sebelum imam apa? Sholat dulu apa khutbah dulu? Sholat Idul Fitri. Sebelum imam melaksanakan sholat Idul Fitri, maka masih dia bisa mengeluarkan zakatul fitri. Kalau imam sudah sholat, maka dia akan menjadi sodakoh biasa. Itu kalau zakatul fitri. Dan nggak bisa diulang lagi. Nanti saya zakatnya lah habis lebaran saja. Ada yang seperti itu? Ada? Ada apa enggak? Nggak ada. Benar nih nggak ada nih. Kalau di sini nggak ada ya. Barangkali tempat lain ada. Nggak sempat waktunya. Nanti sambil pulang kampung, sambil jalan-jalan, kita bawa zakat fitri kita. Itu sudah lewat. Itu sudah masuk ke dalam zakatnya, sebut zakat sodakoh biasa. Kalau sudah pelaksanaan sholat. Bapak Ibu, dalam masalah zakat ini, kalau di negeri kita, lingkungan sini kan lingkungan perusahaan, Pak ya. Biasanya Bapak dan Ibu kalau berzakat di sini beras, gandum, atau uang? Uang, beras, ya. Ada yang uang? Ada? Nah, ada ya? Ya, Bapak Ibu, kalau kita melasir kepada sejarah, kalau kita melihat dari teks dan juga asbabul wurud dari hadis-hadis yang ada, dari 4 imam mazhab itu hanya satu yang condong kepada uang, Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal dan yang lainnya itu lebih condongnya kepada makanan pokok. Makanan pokok kita di Indonesia adalah beras. Maka kita beras. Kalau Timur Tengah, gandum, kurma, kismis. Kalau toh kita mau uang juga, dengan alasan kan tidak menanam padi, beli aja berasnya, lalu beras itu diberikan ke orang yang berhak. Karena dasar-dasar yang kuat adalah makanan pokok. Kemudian, nah kalau juga nggak bisa, nggak ditemukan beras, saya terpaksa nih pakai uang. Berapa sih nominalnya? Gitu. Nominalnya itu dilihat kebiasaan makan kita, Pak. Kalau kita makannya itu bagus terus berasnya, ya seharga beras yang bagus itu. Kalau di uang standarnya ada yang bagus 50 barangkali kan, nanti 45 atau yang 38 itu kalau diuangkan sesuai dengan makan harian. Namun lebih utama adalah makanan pokok. Caranya bagaimana kita berzakat? Ada 2 cara. Yang pertama caranya kita langsung menemui mustahik penerima zakat. Siapa penerima zakat? Langsung ke orang fakir, orang miskin, datang ke situ. Bolehkah ijab kabul? Silakan, itu hanya teknis saja. Bapak Ibu, ada satu pesan kita di akhir penyampaian ini. Bapak dan Ibu yang hadir ini sudah punya keluarga dari 2 belah pihak. Maksudnya ada bapak dan ibunya dari 2 belah pihak, dari suami, dari istri, ada. Masih hidup? Masih ya? Mungkin salah satu ada yang meninggal. Apa saran kita? Waktu kita masih kecil, sampai sekarang dewasa, sampai sekarang sudah menikah, apakah Bapak Ibu tidak merasa hibah dengan orang tua kita? Mereka yang memberikan zakat, kita dizakatkan untuk fakir miskin. Kini kita sudah dewasa, sudah bisa mencari sendiri,
Apakah kita tidak merasa risih kalau orang tua kita yang berzakat sendiri? Gimana mestinya? Kitalah yang menjakatkan orang tua kita. Kalau kita 4 orang, tambah orang tua kita dua-duanya. Kalau masih hidup dua-duanya dari belah pihak, istri dan suami berarti 4. 4 berarti. Kalau kita suami istri tambah dengan orang tua kita berarti 6 orang. 11 kaleng susu kali 6 orang. 60 tekong itu. Atau kali 11-nya. Nah, lalu tiba-tiba orang tua kita berzakat lagi. Maka yang dihitung mana zakatnya? Zakat yang pertama. Selebihnya itu namanya sedekah. Ada yang sudah mempraktekkan itu, Pak? Ada. Masih orang tuanya suruh zakat sendiri? Masing-masing. Bapak Ibu, kalau sudah punya penghasilan, zakatkanlah orang tuanya. Dimanapun orang tua kita. Apakah ada di seberang sana, ibu di sini, tambah zakatnya. Jangan untuk sendiri aja. Jangan untuk keluarga sendiri. Orang tua kita ingat, dia banyak berjasa untuk kita. Barangkali orang tua kita di sana dalam kesulitan, kita tidak tahu kan. Dulu kita dibantu terus. Sekarang gantian. Kita yang menjakatkan. Terlepas dia nanti berzakat ataupun tidak di suatu negeri, yang penting kita sudah menjakatkan orang tua kita. Kalau dia berzakat, maka nilainya sedekah bagi dia. Zakat pertama itulah yang dihitung. Paham? Bapak Ibu? Berat enggak? Nambah itu. Rata-rata masih punya orang tua? Masih punya rata-rata ya? Praktekkanlah seperti itu. Janganlah orang tua kita yang berzakat. Kita lagi. Orang tua kita itu bahagian dari surga kita. Jalan ke sana. Kemudian ketika kita berzakat, kalau ada yang menerima, boleh dia mendoakan. Doanya Rasul mengajarkan, bisa juga dengan doanya Allahumma sholli alaihim, sebut namanya. Kalau dia penerima. Atau Allahumma sholli ala Ali, siapa namanya. Kalau Imam Syafi'i mengajarkan, ajrakallahu fima a'taita wa barakalaka fima aftaita. Cuman kalau kita lihat dari redaksinya bagus, Pak. Cuman dari sisi sanad ini dhaif gitu. Sisi sanadnya redaksinya bagus. Bolehkah ini dipakai? Boleh dipakai. Ini kan doa. Cuman bukan harus ini. Bapak dan Ibu, sebagai kesimpulan yang bisa kita sampaikan, dari kebun sawit menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, maknanya sekali lagi adalah ada upaya kita menjaga amanah dan hak Allah di dalamnya. Apakah itu zakatul mal ataupun itu zakatul fitri ketika datang waktunya. Karena melalui inilah kita bisa membantu siapa yang kita kehendaki. Kapan? Kapan waktunya, kapan saja. Namun tanda kutip, kalau terkait dengan sawit, nah itu yang kita bilang tadi. Kalau sawit itu masuk dalam kategori saham dalam perusahaan, maka itu baru bisa. Dan ada dasarnya. Kalau dia muslim. Namun kalau dia bukan muslim, maka tidak masuk di dalamnya dalam fikih kontemporer itu sendiri. Kalau zakatul fitri itu beda lagi. Beda lagi. Zakatul fitri ini berlaku untuk bayi sampai orang yang dewasa, orang tua, walaupun sudah renta semuanya masuk. Namun kalau itu zakatul mal itu waktunya tertentu dan itu kalau sudah nisab berbeda. Nah, bagaimana kalau kita tidak bisa berzakat? Ketika ada orang berzakat kepada kita, sudah itu baru kita keluarkan. Gitu caranya. Ini terjadi zaman Nabi, terjadi di zaman Nabi. Bapak Ibu, ada satu pertanyaan. Mungkin Bapak dan Ibu bisa menjawab. Nggak pakai hadiah ya, karena nggak bawa hadiah gitu. Pertanyaannya sederhana. Siapa yang tidak boleh dizakati? Ada yang tahu? Siapa yang tidak boleh menerima zakat lah yang paling mudah? Siapa yang nggak boleh terima zakat? Orang kaya. Orang kaya nggak boleh terima zakat ya. Nah, siapa lagi? Hah? Ada satu yang paling dekat dengan kita. Nah, itu benar. Orang tua kita tidak boleh menerima zakat dari kita. Betul, Bu. Kalau orang kaya itu jelas. Orang yang terdekat dengan kita adalah orang tua kita. Tidak boleh menerima zakat itu. Kenapa? Apa jawabannya? Kenapa? Karena tidak boleh. Iya, tidak boleh. Karena apa? Nah, ya. Jadi, gini Bu ya.
Orang tua kita, anak kita, ibu kita, itu adalah tanggungan dari kita. Itu jawaban yang tepat. Nah, kalau itu tanggungan dari kita, maka tidak boleh terima zakat dari kita. Berarti kitalah yang harus menjakatkan untuk dia kepada fakir miskin. Ini ada kejadian di tempat kita. Karena kan sudah lama nggak ketemu. Ini dulu ya. Misal gini kejadiannya. Kita punya anak bayi. Yang melihara ini nenek, yang gendong nenek, yang ngasuh nenek. Nenek kan berjasa, dia zakatnya kasihkan nenek kita. Nah, gitu. Berarti ibu kita. Itu tidak boleh. Karena ibu kita, nenek kita, adik kita itu adalah juga masuk tanggungan kita. Kalau kita mau berzakat di luar itu. Ini yang kita harapkan. Mudah-mudahan Bapak, Ibu mengerti. Walaupun sekelumit yang kita sampaikan mudah dimengerti dan bisa dipahami. Sehingga bisa membedakan mana yang mesti kita keluarkan dalam senisab, mana yang mesti tidak harus senisab, dia harus dikeluarkan pada hari tertentu, yakni di bulan Ramadan. Harus bisa bedakan. Ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan. Apa kunci utamanya supaya kita tahu? Banyak membaca dan bertanya tentang masalah itu. Karena ada fikih yang sudah dibahas oleh Rasulullah, para sahabatnya, namun ada juga yang belum terbahas, maka itu nanti masuk kategori fikih kontemporer yang terkini. Kan banyak. Masalah sawit itu nggak ada zaman Nabi. Bayi tabung nggak ada zaman Nabi. Maka para ulama sudah membahasnya. Dan sudah ada kitab-kitabnya. Itu memudahkan kita semuanya. Wallahu a'lam. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas waktunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya masuk ke dalam surganya melalui kegiatan aktivitas kita selama Ramadan, diampuni dosa kita, dimudahkan kita untuk terus berbuat baik, dan di akhir Ramadan kita termasuk orang-orang pilihan bagi Allah dan tidak akan lagi kembali kepada maksiat. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mu'minuna Ikhwah TV.